Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Jika video ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari saya. Pernahkah kalian mendengar tentang descriptive text? Pernah lihat contohnya? Atau fungsinya untuk apa? Nah, sebelum kita makin jauh pembahasannya, kita belajar bareng yuk! Di video kali ini, kita akan membahas tentang descriptive text, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan, ciri-ciri, objek-objek, dan cara mendeskripsikan orang. Kita langsung simak saja video berikut ini. Descriptive text meaning is a text that describe a particular object in detail. Jadi, maksudnya di sini adalah sebuah teks yang mendeskripsikan suatu hal secara detail dan rinci. Next is about the purpose of descriptive text. The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Jadi tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek secara detail dan rinci. Jadi pembaca itu bisa seolah-olah memahami apa yang sedang mereka deskripsikan dengan baik. Okay, student. Next is about structure of descriptive text. There are three structure of it. The first is identification, second, description, and the third is conclusion. Untuk yang pertama, identification yaitu bagian pendahuluan tentang objek yang akan dideskripsikan. Jadi di sini maksudnya masih informasi awal. Misalkan kita akan membahas tentang Barack Obama. Berarti di situ kita membahas backgroundnya dia dulu lahir di mana, terus bagaimana kehidupannya, itu masuk ke pendahuluan. And then is Number 2, description. Di sini kita masuk tentang deskripsi dari Barack Obama tadi. Barack Obama itu misalnya kulitnya bagaimana, tingginya berapa, itu kita menjelaskan secara detail. And the third is conclusion. Conclusion itu bisa berarti penutup. Jadi misalnya kita bangga kepada Barack Obama, kita sangat adore kepada dia, sangat mengagumi, lah itu masuk ke conclusion. Oke, next is about language feature of descriptive text. Maksudnya di sini yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama yaitu adjective. Adjective adalah kata sifat seperti cantik, pintar, ganteng, tinggi, kurus. Itu semua masuk kepada adjective. Yang kedua adalah simple present tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kebenaran umum, yang mana di kata kerja yang di sini itu tidak menggunakan kata kerja ing, ed, atau perfect yang ada have-has-nya itu tidak menggunakan itu. Dan untuk to be-nya di simple present tense ini kita menggunakan am, is, dan are. Ya, contohnya misalkan she's beautiful, he is handsome, they are tall. Semua itu masuk simple present tense. Dan yang ketiga yaitu tentang adverb. Adverb di sini yaitu adverb of frequency, yang mana suatu keterangan yang menunjukkan kegiatan tersebut jarang, sering, atau frekuensinya itu bagaimana. Sebagai contoh always, rarely, seldom, sometimes, itu masuk ke dalam adverb of frequency. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri descriptive text. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sudah jelas ya, yang mana teks deskripsi itu mesti menggambarkan sesuatu. Yang kedua, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Jadi tadi pembaca seolah-olah membayangkan, benar-benar tahu apa yang sedang dibicarakan. Yang ketiga yaitu menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara fisik maupun personal. Jadi semuanya itu dijelaskan secara detail. Sekarang kita masuk kepada pembahasan dari objek-objek descriptive text. Ada orang, benda, hewan, dan tempat. Tetapi untuk kesempatan kali ini, kita akan fokus dalam pembahasan atau pendeskripsian tentang orang yang biasanya kita sebut sebagai describing people.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam describing people. Describing people itu ada kurang lebihnya 3 hal yang harus kita cantumkan dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu describing people appearance, itu meliputi pendeskripsian kepala, terus misalkan tinggi badannya berapa, rambutnya bagaimana, hidungnya, misalkan berat badannya berapa, itu masuk ke dalam appearance. Yang kedua yaitu describing people personality, itu menyangkut pendeskripsikan hal yang tidak nampak, yaitu seperti sifatnya, dia dermawan, dia pintar, dia cantik, dia baik hati, itu semua masuk ke dalam deskripsi kepribadian. Selanjutnya yaitu describing someone job. Di sini kita akan mendeskripsikan tentang pekerjaan seseorang yang akan kita deskripsikan. Misalkan Taufik Hidayat, dia adalah seorang atlet. Berarti pekerjaannya dia apa saja, kegiatannya apa. Pokoknya kita harus mendeskripsikan semuanya itu secara detail agar pembaca itu bisa lebih yakin dan lebih memahami tentang isi dari teks yang kita buat. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal ya. Coba di situ ada satu teks deskripsi tentang Cristiano Ronaldo. Di situ kita lihat dari generic structure-nya tadi kan ada 3, identification, description, and then conclusion. Kita lihat di situ yang paragraf pertama itu masuk identification karena di situ masih menceritakan tentang gambaran umum Ronaldo bahwa dia itu adalah seorang pemain sepak bola yang terkenal, terus namanya siapa, dia lahir di mana, itu masuk ke dalam identification. Next, kita masuk ke paragraf 2. Di paragraf 2 itu termasuk description atau deskripsi dari objek yang dibicarakan. Di situ sudah jelas menjelaskan tentang tinggi Ronaldo berapa, berat badannya, warna kulitnya apa, bentuk wajahnya, senyumannya yang berbeda, matanya yang bulat, itu masuk ke dalam generic structure yang kedua yaitu description. Next, paragraf ketiga. Saya menyimpulkan di situ masuk conclusion karena di situ pembuat teks menyimpulkan bahwa Ronaldo adalah orang yang baik, dermawan, tidak suka tato dan segala hal baik-baik yang menurut pendapat penulis dia adalah orang yang seperti itu. Jadi semua itu ya urutannya sudah urut dari paragraf pertama identification, paragraf kedua description, and then paragraf ketiga conclusion. Oke student, itu tadi materi tentang descriptive text. Semoga kalian paham semua ya. Tapi jika kalian ada kesulitan maupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. See you next time and bye-bye.